Smart listeners, membangun komunikasi yang positif terhadap anak bahkan idealnya dilakukan sejak janin, sehingga akan memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Di antaranya, mengembangkan kepercayaan diri anak. Anak merasa lebih berharga, membangun konsep diri yang positif, dan dapat membantu anak dalam membangun hubungan dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Demikian pentingnya kemampuan berkomunikasi dalam pengasuhan anak, maka kita akan mengasah lagi teknik berkomunikasi yang efektif dan memikat. Pertama, gunakan kalimat penegasan saat meminta sesuatu. Meminta anak untuk melakukan sesuatu, terutama ketika mereka sedang asik bermain atau fokus melakukan sesuatu, tentunya bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan anak mendengarkan dengan menggunakan kalimat penegasan. Pastikan Anda telah mendapatkan perhatian anak sebelum berbicara, yaitu dengan cara memanggil namanya. Dan jika perlu, sentuhlah tubuhnya dan meminta anak untuk melakukan kontak mata dengan orang tua. Setelah itu, baru gunakan kalimat penegasan yang tepat untuk memintanya melakukan sesuatu. Kedua, menuliskan pesan. Kadang kata-kata yang dikatakan secara langsung malah berpotensi diiringi oleh omelan dan teriakan. Apalagi jika Anda sedang berada dalam kondisi bad mood ataupun sedang mendapatkan stresor. Jadi daripada meneriaki anak-anak untuk melakukan sesuatu atau melarang mereka, kita bisa kreatif dengan cara menulis pesan atau kalimat untuk meminta mereka melakukan sesuatu. Akan lebih baik lagi jika kita menyelipkan humor di dalamnya, agar anak merasa enjoy ketika melaksanakan pesan tersebut. Ketiga, membalas dengan cara berbeda. Ada kalanya ketika Anda meminta anak untuk melakukan sesuatu atau melarang mereka, akan mendapatkan kalimat penolakan, bahkan dapat berubah menjadi teriakan keras dari anak. Ada metode ampuh yang dapat kita lakukan, yaitu semakin keras teriakan anak, maka semakin lembut suara orang tua. Hal ini bisa dianalogikan seolah dalam suatu pertarungan. Ketika seseorang menyerang Anda dengan kata-kata yang keras, tetapi jika Anda tidak merespon dengan cara yang sama atau membalas perbuatan dengan cara yang sama, maka lama-kelamaan lawan tersebut akan kesal dan meninggalkan lawannya dengan respon yang tidak diharapkan. Anak kita memang bukanlah musuh. Mereka hanya merespon dengan cara yang sesungguhnya tidak kita harapkan. Maka berusahalah jadi pendengar yang baik bagi mereka. Biarkan mereka mengeluarkan emosi dan kekesalannya, asalkan dengan cara yang terkendali. Setelah anak tenang, kita bisa bertanya apa yang membuat mereka kesal. Kemudian ajarkan bagaimana mengendalikan kekesalannya. Semakin kita menguasai metode ini, maka akan semakin terampil dalam mengendalikan situasi yang tidak diharapkan. Lama-kelamaan, anak pun akan belajar bagaimana bersikap tenang dalam situasi yang tidak diharapkan. Keempat, memberikan alternatif untuk larangan. Anak-anak terkadang bingung jika mereka dilarang melakukan sesuatu tanpa alternatif untuk melakukan hal lainnya. Sehingga selain kita bisa menghadirkan alasan untuk larangan, kita bisa memberikan alternatif hal atau kegiatan yang bisa mereka lakukan. Kelima, biasakan menggunakan 3 kata sakti. Tolong, terima kasih, dan maaf adalah 3 kata sakti yang telah kita pelajari sejak kecil. Ketiganya sangat ampuh dalam berbagai situasi percakapan dengan lapisan masyarakat apapun. Sehingga orang tua perlu membiasakan diri untuk mengucapkan tolong saat akan minta tolong, mengucapkan terima kasih saat mendapatkan sesuatu, dan juga merespon saat mereka mendapatkan ucapan terima kasih, serta menggunakan kata maaf saat melakukan kesalahan. Dengan membiasakan menggunakan ketiga kata ini dalam situasi yang tepat,
maka lama-kelamaan anak akan belajar dan mengimitasi sehingga terampil menggunakan ketiga kata sakti ini. Terakhir, berikan keteladanan. Semua metode berkomunikasi yang baik akan mudah menjadi inspirasi bagi anak jika orang tua mampu memberikan keteladanan dan contoh yang baik pula. Selain itu, kata-kata yang baik juga perlu didukung oleh tindakan, bahasa tubuh, gestur saat orang tua berbicara, sikap dan pilihan yang diambil dalam berbagai situasi. Anak laki-laki bahkan bisa mempelajari kepemimpinan hanya dengan sering berada di dekat ayahnya, melihat bagaimana ayahnya bertindak dan bersikap. Smart listeners, melakukan komunikasi yang positif adalah jalan pintas untuk membuat anak merasa dicintai oleh orang tuanya, sehingga suasana rumah menjadi tempat yang paling menyejukkan, diinginkan, dan dirindukan dimanapun anak berada.